laksana kalau saya menganalogikan, orang-orang ini adalah orang pintar, orang-orang cerdas di dalam kemudian bersikap, ya. Tetapi tidak cerdas di dalam beriman. Kenapa saya katakan seperti itu? Ajaran yang mereka ambil seperti misalnya yang saya katakan tadi, Keluaran 31. Itu ajaran yang berlaku untuk Bani Israel. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat itu sendiri secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ini yang diminta adalah orang Israel. Lalu kemudian Advent muncul dengan pernyataan sebab 7 hari lamanya. Lah, karena 7 hari lamanya inilah kemudian Allah 6 hari Allah kemudian menciptakan, hari ke-7 istirahat. Ini untuk Bani Israel, bukan untuk James dan kawan-kawan. Bang, itu Sabar dulu. Jadi ibarat kata pendiri Advent ini, kalau saya menganalogikan, mereka melihat sebuah kampus universitas memberikan aturan-aturan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam. Kemudian mereka pulang kampung, mengambil juga pengajaran kurikulum-kurikulum yang diajarkan kemudian oleh apa yang ada di kampus tersebut, diajarkan kepada mahasiswa. Lalu si James ini mengumpulkan rakyat di kampung, memberikan juga pengajaran-pengajaran yang sama dengan janji bahwasanya kalian kelak nanti ujian, lolos penghakiman, kalian mendapatkan ijazah. Padahal yang terjadi di pengajaran kampus yang tadi, yang diberi ijazah adalah mahasiswa yang terdaftar, yaitu Bani Israel. Lah orang Advent juga bikin pengajaran yang sama. Siapa yang mau kasih ijazah sementara tidak terdaftar sebagai mahasiswa? Hanya James ini yang mengambil keuntungan saja, mencari duit dengan cara mengumpulkan massa, memberikan pengajaran, ngambil kitabnya orang Yahudi, terjemahannya kemudian dijadikan sebagai perjanjian lama untuk mengumpulkan massa. Habis itu mereka diajak membayar perpuluhan. Apa janji keselamatannya? Enggak ada. Sebab keselamatan yang dibawa oleh juru selamat kepada Bani Israel hanya berlaku kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 48, kalau Anda lihat di sana, Yesus mengatakan bahwa Yohanes 12 nomor 48, di situ dikatakan begini: barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ketika Yesus menghakimi Bani Israel, Anda tidak dihakimi. Anda siapa? Anda bukan pengikutnya, dan Anda bukan Bani Israel, dan Yesus tidak pernah menyampaikan firman kepada Anda. Yang dihakimi adalah mereka kepada siapa firman itu disampaikan, yaitu kepada Bani Israel. Kapan-kapannya kemudian Bani Roma pernah mendengarkan firman yang Yesus sampaikan? Tidak pernah. Yesus hanya berkata kepada Bani Israel saja. Advent bukan Bani Israel. Advent itu berdiri nanti di tahun 1800-an. 1860-an sekian gitu. Baru 100 tahun lebih berdirinya Advent itu. Yesus 2000 tahun yang lalu untuk Bani Israel. Lalu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saudara mengatakan terkait dengan aturan main yang datang kepada Bani Israel yang tadi, ya, Yesus berkata kepada Bani Israel, sekali lagi saya katakan, bukan berkata kepada non-Israel. Gak ada untuk Anda. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang nyamar seperti domba. Anda menghabiskan waktu tiap Sabtu Anda ke gereja memuji-muji Tuhan yang Anda sebut Yesus. Siapa yang perintahkan? Anda melakukan jangan makan babi, jangan makan ini, jangan makan ini. Loh, itu aturan untuk Bani Israel. Ngapain Anda ikut-ikutan? Gak ada legalitas daripada ajaran Israel untuk Anda. Ngapain coba? Jadi Bani Israel ujian, Anda ujian di mana? Sementara Anda tidak masuk di dalam kampus, yaitu Bani Israel, Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah hak milik daripada Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub.
Jadi Anda menyanyiakan waktu. Menyanyiakan waktu dengan menambatkan iman kepada sesuatu yang tidak jelas, yang memang, yang sudah jelas, yang memang untuk Bani Israel saja. Coba Anda tunjukkan ke saya, di mana ajaran Bani Israel yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Ada enggak? Coba Anda tunjukkan. Silakan. ajaran Bani Israel. Iya. Coba Anda tunjukkan. Saya nggak pakai ajaran Israel karena itu sudah lalu. Yang sekarang itulah wujudnya firman Allah. Apa Dan- itu? Oke. Aku lebih dominan percaya sama Al-Quran yang mengenai As-Zukhruf ayat 61. Di situ saya melihat ada mengatakan bahwa Isa sebagai ihdina sirotol mustaqim, jalan yang lurus, ya kan. Iya. Terus? Memang di situ tidak dikatakan bahwa itu hanya sebagai nabi. Kalau di dalam kitab kami juga orang-orang Galilea menyebut itu nabi. Orang Galilea di dalam Lukas berapa itu disebut nabi. Tapi ada satu ayat yang kami imani sebagai orang Advent, bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi, dia adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati, bahkan dia bisa menyembuhkan. Itulah iman kami. Dan faktanya ada saksinya. Kalau nggak ada saksi, mungkin kami nggak percaya. Itu sebagai contoh murid-murid Yesus, ada para orang-orang yang non-Yahudi juga ada di situ, ahli-ahli Taurat ada di situ, melihat bagaimana mukjizat Yesus. Bahkan ketika dia memberikan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, di situ ada saksinya, 5.000 orang itu yang memberikan makanan, padahal cuma 5 roti dan 2 ikan. Dan banyak lagi saksi-saksi. Nah sekarang, bagaimana dengan, saya ingin bertanya, tapi bukan untuk berdebat ya Mas, ini diskusi saja, supaya saya juga terbuka mengenai ajaran Islam. Kalau mengenai Nabi Muhammad, apa dasar saksi bahwa dia diturunkan Al-Quran oleh Allah? Kalau kami ada saksinya, banyak saksinya, yaitu salah satu bukan hanya malaikat. Kalau malaikat memang kami imani, tapi wujudnya ialah manusia, karena yang hidup di dunia kan manusia. Sebagai contoh ada murid Yesus itu, bahkan yang ketika Yesus lahir aja ada saksinya. Itu ada orang-orang Majus menyaksikan bahwa dia lahir. Tapi nggak ditulis Iya, tanggalnya. disingkat-singkat aja, Bang. Singkat-singkat aja, Bang. Iya. Oke. Pertanyaannya gini ya. Pertanyaannya, siapa saksi Nabi Muhammad ketika diturunkan Al-Quran? Itu Iya, saja. Oke, cukup. Baik. Sebelum saya jawab, saya ingin tanya dulu sebentar. Menurut Anda kebenaran itu mutlak butuh saksi tidak? Harus ada saksi sih, Mas. Oke. Karena kalau tanpa saksi, Baik. Baik. kita menyimpang. Oke, baik. Dari mana Musa tahu tentang Abraham? Siapa yang datang dari Abraham bersaksi kepada Musa, sehingga Musa banyak panjang lebar dia menuliskan tentang Abraham? Ada saudara-saudaranya. Saudaranya Abraham seumuran dengan Musa gitu maksudnya? Enggak. Tadi siapa yang saksi melihat? Ketika Abraham diminta oleh Allah untuk mempersembahkan anak tunggalnya, kok bisa Musa tahu? Dari mana Musa tahu? Oke. Tapi itu pertanyaanku belum Iya, saya minta jawab aja dulu. Nanti sama saya juga akan jawab itu. Dari mana, kan ada mengatakan kebenaran itu mutlak kebenaran ketika ada saksi. Sekarang Musa menuliskan sesuatu tentang Abraham. Siapa saksi yang datang kepada Musa menceritakan tentang kejadian yang terjadi tentang Abraham? Sabar. Ayatnya Contoh Kejadian 18. Di situ Abraham didatangi 3 malaikat. Siapa saksi di situ yang datang menceritakan kejadian itu kepada Musa alaihissalam? Dia butuh saksi manusia nih, Bang Mak. Baru dia, Bang. Ya udah, makanya saya butuh saksi manusia juga. Silakan.
Sabar. Iya, saya akan selalu sabar. Waduh, dibikin les lagi sama Gurunda nih. Kalau itu sih gampang dijawab Bang Juma pertanyaannya. Ngomong berbahagialah orang yang tidak menyaksikan tapi percaya. Langsung dikirim ke perpus sama Gurunda. Sepi sekarang nih. Atau Bang Juma jawab aja dulu apa gimana Iya. dong? Ya. Jadi kalau tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, kebenaran itu tidak butuh kesaksian. Karena sesuatu yang diragukan kebenarannya lah yang butuh kesaksian. Kebenaran absolut itu tidak butuh saksi. Contoh, Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah butuh saksi? Kalau tidak ada saksi, alam tidak diciptakan. Karena tidak ada yang menyaksikan alam ini diciptakan, maka alam ini tidak ada. Loh, buktinya ada. Siapa saksinya ketika Allah menciptakan? Nggak ada. Terjadi nggak? Terjadi. Nggak ada saksi, tapi terjadi. Berarti satu keadaan yang menceritakan sesuatu yang betul tidak membutuhkan saksi. Itu analoginya. Analogi kedua sebelum saya masuk ke Quran. Ketika ada orang dibunuh, tidak ada yang mengetahui pembunuhan itu. Tidak ada yang tahu kecuali pelaku dan orang yang dibunuh tersebut. Polisi tidak bisa mengungkap. Orang itu hilang dengan sendirinya. Apakah pembunuhan terhadap si fulan ini terjadi? Padahal jelas-jelas si A membunuh si B. Tapi setelah dia bunuh, dia buang ke laut. Tidak ada yang tahu sampai hari ini. Apakah pembunuhan itu tidak terjadi? Karena tidak ada yang melihat. Terjadi. Begitulah yang dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah didatangi oleh malaikat. Ikra, baca. Tidak ada yang menyaksikan di situ kecuali Allah, baginda Rasulullah, malaikat Jibril, batu-batu yang ada, gua tempat beliau menerima. Itulah saksinya. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Karena Al-Quran itu diwahyukan 22 tahun lebih. Artinya bahwasanya proses pewahyuan disaksikan sejazirah Arab. Berbeda dengan Lukas. Misalnya dia cerita di dalam Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 7. Di situ dia ceritakan Nabi Musa naik ke bukit, lalu kemudian Nabi Musa didatangi malaikat, lalu malaikat mengajarkan Taurat. Siapa saksi yang Lukas jadikan saksi melihat kejadian itu? Kok Lukas bisa cerita? Apakah Lukas melihatnya? Tidak. Tetapi tentang Al-Quran, Rasulullah sendiri yang mengalami. Lukas bercerita tentang Yesus, Lukas tidak pernah bersama dengan Yesus. Rasulullah bercerita tentang Quran, Rasulullah yang menerima wahyu itu langsung. Lalu apa yang diragukan? Kecuali Rasulullah itu pendusta, Rasulullah punya celah, Rasulullah pernah kemudian diceritakan sebelum menjadi nabi adalah pendusta, pembohong, penipu dan seterusnya, atau pembunuh. Begitu cara belajarnya. Jadi kebenaran nah sekarang tolak ukurnya apa? Yang saya tanyakan kepada saudara tadi, tolak ukurnya Islam itu adalah tolak ukur ketika di dalam agama Anda sebagai Advent didirikan pada tahun 1800-an. Itu si Hiram Edson apakah menerima kesaksian-kesaksian tentang Yesus sampai dia membentuk agama? Edson pendiri agama ini, Hiram Edson ini, apakah ada yang menyaksikan dirinya bertemu dengan Yesus sampai dia membentuk agama baru bernama Advent? Apakah Joseph ini pernah bertemu dengan Yesus atau murid Yesus sampai dia mendirikan agama baru? Yesusnya ada abad pertama, dia dirikan agama di tahun 1800, lebih duluan Islam. Islam lebih duluan 1200 tahun baru muncul Advent. Jadi kalau Anda bercerita tentang kedekatan, Advent baru muncul 100 tahun yang lalu, Rasulullah sudah 1400 tahun silam. Kalau itu yang Anda jadikan tolak ukur, keteteran Anda, saudaraku. Bang Juma, Ya,
Waktu Yesus menerima firman Yohanes 17:8, ada nggak manusia saksinya ya? Nggak ada. Nggak ada. Kabur Adventnya. Bingung dia. Ya, jadi Gimana Advent nih, itu Kak Faro? Advent itu usianya baru kurang lebih 200 tahun. Mana jagomu, Kak Faro? Mana lagi jagomu? Mana? Enggak, Mang. Jadi gini, Kenapa jadi sangau juga ini? Kabur dia si Advent. Tadi bagus. teman-teman Advent itu dia memegang Iya, tapi kenapa kitab ikut-ikutan Taurat. sengau? Kenapa? Hari Sabtu mereka metik sayur nggak boleh depan rumah. Mereka istirahat, Tuhannya istirahat. Tapi Dah, di itu belakang aja. rumah bisa. Dia berbeda sama kami dia. Kalau peti di belakang rumah bisa, depan rumah nggak boleh. Nggak boleh, Bang. Jadi kenapa songau juga kamu? Nggak boleh, Bang. Jadi gini Bang, kalau Kak Faro. kalau ada saksi manusia, aduh dimut dulu dong. Dimut dulu tuh, berisik dia. Ya. Banyak Mak. Jadi mengganggukan. Jadi kalau ada saksi manusia, waktu Nabi Tapi Muhammad bohong. SAW menerima wahyu, itu berarti ada dua nabi dong di situ. Ya, betul. Nah ini yang nggak paham ini. Giliran dikik balik, Advent kabur. Gitu. Ada lagi nggak nih yang menjadi saksi nih? Tuhan turun ke bumi, saksinya siapa? Siapa Belum. saksinya Tuhan turun ke bumi? Bukannya nggak ada di sana, Res? Itu ya, ini ya Bang Handi Gurunda ya. Kalau misalnya Tuhan turun ke bumi terus dilahirkan, itu apa ya? Lubang rahim itu bercahaya itu harusnya tuh. Bing gitu loh. Saksinya siapa Nabi tuh? Muhammad aja bercahaya. Waktu Iya. dibawa oleh siapa? Fatimah Sa'diyah itu. Bercahaya. Rumahnya sampai terang itu. Nggak pakai minyak. Kita Nggak sambut pakai dulu ya. lampu, rumahnya bercahaya itu. Yang baru masuk siapa tahu dari Advent juga nih. Tasdir Tandi Payung. Hah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Muslim bang, alhamdulillah. Ingin bertanya bang, ini tolong ditafsirkan nih bang, jangan sampai ada yang salah paham nih bang ayat surah Al-Ahzab. Udah ini bukan kajian Islam ini lintas agama dulu nanti itu ya. Nanti memperlebar topik. Oke. Ini lintas agama bukan kajian Islam dulu. Nanti ada momennya itu ya. Oke. Oke, Bang. Siap bang, siap bang. Oke, Bang. Baik. Ketika Yesus hadir ke dunia lahir gitu ya. Kejadian apa sih yang apa ya, dampaknya apa gitu kan terhadap dunia gitu. Kalau Nabi Muhammad lahir kan salah satu contoh api abadi yang disembah oleh Majusi padam. Nah, ketika Yesus lahir ini apa yang terjadi dampaknya itu? Atau Banyak hanya ini. 3 bintang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak keledai hilang. Cuman satu, sorry. 2, jangan 1, 2. 2 ya. Biar enggak pergilah gitu. Ini cocok nih Satsuki sama yang mau aku bawain nih. Sini. Ini kalau Kristen ada otaknya harusnya mereka sadar gitu. Ini di sini ya. Dibesarin Matius 29. Ini harus dijawab sama kalian nih. Berapa orang Kristen penghujat tumbang sama gua dikasih ini. What Tuhan istirahat? Nggak kelihatan, maaf. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Tunjukin ke gua ada bintang bisa berhenti di atas rumah orang. Itu gimana caranya bintang berhenti di atas rumah orang? Itu Banaspati yang bisa berhenti biar di atas rumah orang itu Banaspati. Enggak. Ini Satsuki maksudnya coba sekarang kita keluar ya, keluar rumah gitu. Terus cuman yang rumahnya nggak ada polusi cahaya. Terus lihat ke atas. Itu bintang titik-titik lu tahu itu bintang ada di atas rumah orang tuh gimana?
Bintang, matahari tuh ya, anggap Dikira matahari itu bintang. Nah, matahari ini kalau ada di atas rumah orang itu kiamat. Kiamat, my bre. Coba otak dipakai otak. Itu loh. Padahal bintang itu lebih besar daripada matahari. Iya. Emang sebesar kunang-kunang bintang gitu. Iya, taunya lebay ya. Padahal kunang-kunang dibilang bintang. Nah, bisa jadi. Bukan, kuyang itu kuyang. Ya itu banaspati bisa. Kalau banaspati berhenti di atas rumah orang bisa. Atau Nah, labu. biar terus meledak nggak atau lampor. Apa dibilang itu? Jiblau. Kalau ada yang mau masuk. Iya, Batu Cadas silakan. Iya, izin numpang nanya aja sih. Anda muslim apa? Batu Cila oten. ini. Ya, Oten, iya. Kristen. Ini Arabnya aja Abah. Asik. Oke, silakan. Abana. Bapak kami. Jadi kan tadi kan kalau Juma itu kan bilang katanya ajaran untuk Musa itu kan hanya untuk dikabarkan untuk Bani Israel. Iya. Ya, atau bangsa Yahudi ya, betul ya? Iya. Jadi artinya itu nggak berlaku dari luar Bani Israel atau bangsa Yahudi ya? Iya. Ya, jadi artinya kalau saya untuk orang Indonesia nggak berlaku. Betul. Artinya untuk orang Roma nggak berlaku. Betul. Tapi kalau untuk bangsa Arab tuh berlaku ya? Enggak. Nggak berlaku juga. Yes. Tapi kenapa ajaran Musa itu, kitab Musa itu pun tertulis di dalam Quran? Sementara itu jelas-jelas dia itu diperintahkan untuk mengabarkan perintah Allah itu yang turun kepada Musa itu hanya untuk Bani Israel atau Pertanyaannya? Entar dulu. Udah tahu Bang Andi. Iya, jangan panjang, pertanyaan langsung. Kan masih dipotong dulu ya. Ya gue turunin nih kalau nggak mau dengerin nih. Pertanyaannya apa? Lah, kan gue lagi nanya Juma. Emang lu Juma? Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya udah bertangkap. Yang dipermasalahkan udah ketangkep Bang Andi. Entar dulu. Makanya tadi kan lu Lu mau diatur apa enggak sih? Lo nggak usah ngegas bos, gue datang baik-baik lo, gue bertanya. Iya, baik-baik, bodo amat. Disuruh bertanya nggak mau diatur. Iya, jadi gini, makanya gue tanya ke Juma bukan ke lu. Jadi lo. Ya tapi saya mendengarkan di sini pusing nggak dengerin suara lu jelek. Lo nggak usah dengerin, emang gue nanya. Ya udah lu turun. Lah, gue naik emang buat ngobrol sama lu. Ya turun ini Hus, kesel gue liat orang ini. Udah diatur gitu. Pertanyaannya Bang Juma udah tahu itu. Lo santai aja, ya, gitu. Ya kalau gue begitu gue ngomong juga begitu ya. Ya silakan ini banyak dijawab. Nggak usah didengerin. Orang disuruh bertanya nggak mau. Enggak gini Bang Handi. Gurunda udah nangkap belum pertanyaannya? Udah. Batu Cadas turun dulu kalau gitu. Saya tidak perlu bertele-tele kalau depan saya. Baru sebut itu saya sudah tahu. Ayo udah, lu turun di bawah, tunggu laler buka mulut lu, laler penuh lu tutup lu telan. Dengerin baik-baik. Silakan. Jadi penghujat itu dia suka hina-hina saya itu. Ya udah makanya gua hajar. Fitnah terus dia itu kerjanya. Jadi gini, saudara Batu Cila, dengarkan. Al-Quran jelas memberikan kaidah bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Fahuzha bikuwati wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Wahai Nabi Musa, aku menuliskan, aku berikan kepadamu Taurat. Di dalamnya terdapat pelajaran dan penjelasan. Berpegang teguhlah kepada Taurat tersebut. Suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepada Taurat itu dengan sebaik-baiknya. Ini seirama dengan Ulangan 6. Ajarkan Taurat kepada anakmu, cucumu secara turun-temurun. Apabila kamu duduk, apabila kamu baring, apabila kamu berjalan, ajarkan itu kepada keturunanmu. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Al-Quran juga menyerukan itu.
Kalau di dalam Al-Quran disebutkan ada Taurat, itu menjelaskan tentang hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Menjelaskan bahwa Taurat itu segolongan dari mereka ada yang merubah dan mengganti dari firman Allah menjadi firman Paulus. Banyak. Gitu loh yang diterangkan Al-Quran. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah hak milik Bani Yakub. Yesaya 31 nomor 31 sampai 36. Perjanjian baru Tuhan berupa Taurat itu berlaku kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda bukan juga kami. Karena kami bukan Bani Israel. Kami nggak bisa ngaku-ngaku, kami nggak bisa nyamar-nyamar seperti kalian nyamar. Kalian bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Israel rohani dan seterusnya. Ada-ada saja kalian gunakan topeng untuk kemudian menutupi siapa diri kalian itu yang sebenarnya. Jadi hukum Taurat itu menurut Islam, menurut Al-Quran adalah hukum yang berlaku hanya untuk Bani Israel saja. Kalau ada bukan Bani Israel ngambil kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya, itu namanya penyesat, pencuri, perampok. Pahami itu.